Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Krisna Tri Ardianto, NIM 21. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan kode R dan Z. Untuk kelompok kami mendapatkan kode Z. Ini nama-nama dari kelompok kami, ada Ayu Nazira, NIM nomor 8, Krisna Tri Ardianto, NIM 21, Muhammad Rafan Zenayara, NIM 26, Oktanur Hidayati, NIM 29, Resdianto Servin, NIM 35. Baik, yang pertama, Z96 Presence of Other Functional Implants. Functional implant adalah kondisi di mana komplikasi pada alat prostetik, jantung, dan pembuluh darah, implan, dan cangkok. Gejalanya nyeri, memar, kemerahan, mual, sakit kepala, pendarahan atau flek, dan bengkak di lokasi pemasangan. Berikutnya ada Z96.0 Presence of Urogenital Implants. Sistem urogenital atau sistem genitourinary adalah sistem dari reproduksi dan sistem kemih. Keduanya dikelompokkan bersama karena kedekatannya satu sama lain, memiliki asal embriologis yang sama, dan penggunaan jarul umum seperti uretra pria. Penyebabnya yang pertama adalah gangguan pada sistem urogenital, termasuk serangkaian gangguan mulai dari yang asimptomatik hingga yang memanifestasikan serangkaian tanda dan gejala. Yang kedua, gangguan ini termasuk kelainan bawaan, penyakit menular, trauma, atau kondisi yang melibatkan struktur urin. Yang ketiga, untuk mendapatkan akses tubuh, patogen dapat menembus selaput lendir yang melapisi saluran urogenital. Yang berikutnya ada pseudofakia. Pseudofakia atau lensa palsu yaitu suatu kondisi yang terjadi setelah Anda memiliki lensa buatan yang disebut juga intraocular lens atau IOL yang ditanamkan di mata untuk mengganti lensa alami. Lensa ini akan memberikan penglihatan lebih baik. Gejala yang biasa dialami, pasien akan mengindikasikan perlunya pemakaian pseudofakia seperti pandangan berawan atau kabur, warna menjadi pudar, kesulitan melihat di malam hari, terlihat sensitif terhadap cahaya matahari atau lampu, dan terdapat penglihatan ganda. Diagnosis pseudofakia dapat dilakukan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dari anamnesis dapat diketahui adanya riwayat operasi katarak dan dari pemeriksaan fisik. Yang berikutnya ada Z96.1 Presence of Intraocular Lens. Penyebab paling sering diperlukannya pemasangan lensa intraocular yaitu akibat penyakit katarak. Katarak merupakan kelainan pada lensa mata berupa kekeruhan lensa yang menyebabkan berkurangnya tajam penglihatan penderita. Gejalanya penglihatan kabur atau berkabut seperti melihat melalui jendela yang berkabut, kesulitan melihat dalam gelap, sensitivitas yang lebih besar terhadap cahaya, terutama lampu mobil, melihat lingkaran terang di sekitar lampu, penglihatan ganda, sering mengganti resep kacamata atau lensa kontak, memudarnya warna, dan kesulitan melihat hal-hal yang mendetail. Yang berikutnya, Z96.2 Presence of Otological and Audiological Implants. Otological atau audiological implants adalah perangkat elektronik yang ditanamkan melalui pembedahan yang memberikan indera suara kepada seseorang yang sangat tuli. Gejalanya otalgia, nyeri telinga ini berupa rasa sakit yang tajam, berdenyut atau terbakar. Otorea, keluarnya cairan dari telinga. Cairan ini bisa berupa bening, kuning, berdarah, atau berbau. Yang berikutnya, bone conduction hearing device. Konduksi tulang adalah jalur transmisi suara yang efisien yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan penguatan pendengaran. Alat bantu dengar konduksi tulang dapat diindikasikan ketika patologi saluran telinga menghalangi penggunaan alat bantu dengan konvensional, serta dalam kasus tuli satu sisi. Gejalanya gangguan pendengaran, nyeri telinga, tinnitus, gendang telinga berlubang, penumpukan kotoran di dalam telinga, hingga infeksi pada telinga.
Berikutnya ada cochlear implant. Implan koklea adalah sebuah perangkat elektronik kecil yang dipasang dalam telinga orang yang memiliki gangguan pendengaran akibat koklea yang rusak. Alat ini bekerja dengan cara mengirim impuls dari koklea langsung ke syaraf pendengaran, yang kemudian akan membawa sinyal suara ke otak. Gejalanya, mendengar suara kicauan atau statis, ini normal dan pendengaran Anda akan membaik seiring waktu saat otak Anda belajar memproses sinyal baru dari implan. Yang kedua, kelelahan pendengaran. Mungkin terasa lelah saat menggunakan implan. Pada awal pemakaian, ini normal, dan pasien akan menggunakan implan untuk waktu yang lebih lama seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, kesulitan memahami ucapan. Mungkin perlu beberapa waktu untuk dapat memahami ucapan dengan menggunakan implan. Terapis wicara membantu belajar cara menggunakan implan untuk memahami ucapan dengan lebih baik. Yang berikutnya ada Eustachian Tube Stent. Tuba Eustachius adalah sebuah saluran kecil yang menghubungkan tenggorokan atas dengan telinga tengah yang menyebabkan disfungsi tuba Eustachius. Adalah peradangan dan penumpukan cairan atau lendir di dalam tuba. Tuba Eustachius berukuran kecil dan dapat tersumbat oleh karena berbagai alasan. Penyebab paling sering adalah alergi, infeksi saluran nafas atas, dan infeksi sinus. Gejala yang dapat muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa penuh pada telinga. Yang kedua, suara yang terdengar menjadi teredam. Yang ketiga, suara pop atau klik. Yang keempat, nyeri telinga. Yang kelima, bunyi berdenging di telinga atau disebut tinnitus. Yang keenam, penurunan pendengaran. Yang ketujuh, terkadang dapat menggangguan keseimbangan. Dan gejala ini dapat bertambah berat jika terjadi perubahan ketinggian. Misalnya saat Anda naik pesawat, naik elevator atau lift, naik gunung, berkendara di pegunungan, dan menyelam. Berikutnya ada myringotomy tube. Myringotomy adalah prosedur pembedahan gendang telinga atau membran timpani. Prosedurnya dilakukan dengan membuat sayatan kecil menggunakan pisau myringotomy melalui lapisan membran timpani. Pada kasus yang jarang, resiko gejala komplikasi ini bisa saja terjadi pada pasien, di antaranya gendang telinga mengeras sehingga terjadi gangguan pendengaran, cedera pada saluran telinga, perdarahan berat, infeksi, cairan telinga keluar terus-menerus. Berikutnya ada steps replacement. Steps replacement adalah prosedur pembedahan di mana tulang terdalam atau steps dari 3 tulang, yaitu steps, incus, dan malleus, telinga tengah diangkat dan diganti dengan tabung plastik kecil yang mengelilingi kawat baja tahan karat pendek atau prostesis. Penyebab terjadinya karena adanya pertumbuhan tulang abnormal di telinga bagian tengah. Paling sering pada tulang steps, belum diketahui secara pasti mengapa tulang tersebut tumbuh. Gejala utamanya adalah gangguan pendengaran yang dapat terjadi pada satu atau kedua telinga. Gejala ini pada awalnya membuat penderita tidak dapat mendengar suara bernada rendah, seperti bisikan. Kemudian gejala tersebut akan memburuk seiring berjalannya waktu. Selain gangguan pendengaran, otosklorosis juga dapat menimbulkan gejala lainnya seperti pusing, telinga berdenging, gangguan keseimbangan. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan saya. Yang saya baca nih Z96T3 Presence of Article Larynx. Jadi ini menjelaskan tentang stenosis laring yang menyebutkan struktur pipa saluran pernapasan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh trauma eksternal ataupun internal. Operasi yang pernah dijalani, intubasi, keperluan radiasi, atau penyebab lainnya. Gejalanya mungkin yang kita bisa baca itu stenosis laring adalah suaranya sesak nafas yang disertai kesulitan bernapas, napas berbunyi, wajah pucat, dan perilaku gelisah. Selanjutnya, ini ada kode Z96.4, presence of endocrine implants. Jadi, ini adalah gangguan sistem endokrin yang dimana masalah kesehatan mengganggu kinerja sistem endokrin. Pada tubuh Anda, sistem
endokrin mencakup 8 kelenjar penghasilan hormon seperti kelenjar tiroid, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, kelenjar timus, dan pankreas. Nah, penyebab kelainan genetik ini adalah gangguan sistem endokrin disebabkan oleh yang genetiknya diturunkan oleh orang tua ke anak. Jadi gejalanya itu orang-orang memiliki masalah kesehatan ini mengalami sering haus dan sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Seperti itu. Dan selanjutnya itu insulin pump. Nah, insulin pump ini termasuk di dalam pompa insulin. Yang dimaksud adalah alat bantu mengukur kadar gula darah bagi penyandang diabetes. Insulin bekerja dengan cara mengantarkan terus-menerus dan kontrol dalam tubuh melalui selang kencing, dimaksud dengan di bawah kulit. Jadi penyebabnya ini, jadi ketika tubuh itu tidak dapat menghasilkan cukup insulin dan tidak dapat menggunakan insulin dengan benar, jadi membantu gula dan masukkan makanan ke gunungan sebagai energi. Jadi gejalanya itu sering banget ya, buang air kecil dan menyebabkan ginjal mengeluarkan lebih banyak air melalui urin. Sering merasa haus, sering buang air kecil karena kehilangan banyak cairan. Selanjutnya ini ada kode Z96.5. Presence of tooth, root, and mandibular implantation. Jadi ini menjelaskan akar gigi, yaitu menancapkan pada tulang rahang yang ditutupi lapisan jaringan keras disebut cementum. Akarnya terbuat dari dentin, jaringan keras, kalsifikasi yang mengelilingi rongga pulpa di tengah gigi. Terus di sini juga dimaksudkan implant mandibular. Apa sih itu? Sini digunakan untuk menggantikan akar gigi yang hilang pada rahang yang kecil berbentuk skrup, terbuangnya titanium dan zirconia. Nah, penyebabnya ini ada 4. Yang pertama itu kehilangnya gigi satu atau lebih, gigi tiruan longgar atau tidak nyaman. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Dan selanjutnya menjaga kesehatan tulang rahang. Nah, gejala-gejalanya akar gigi itu adalah nyeri dapat terasa gigi, gusi, rahang, atau bahkan telinga nyeri biasanya lebih parah dari malam hari. Anda berbaring, lebih sensitif makanan dan minuman panas dingin. Gusi ini di sekitar kan terkena mungkin bengkak, merah, dan terasa sakit saat disentuh. Mungkin bisa di selanjutnya ya. Selanjutnya ini ada Z96.6. Presence of orthopedic joints implants, presence of article lines. Jadi implant sendi orthopedi mengacu pada pemasangan perangkat buatan pada sendi untuk menggantikan penopang sendi yang rusak atau sakit. Implant ini dapat dibuat berbagai bahan termasuk logam, keramik, dan plastik. Jadi laring buatan ini itu adalah perangkat medis yang digunakan untuk menggantikan laring yang telah diangkat dan tidak berfungsi. Implant ini memungkinkan orang yang telah kehilangan kemampuannya untuk berbicara dan berkomunikasi secara verbal. Penyebab umumnya adalah itu ada 4. Yang pertama adalah usia, cedera, dan kegemukan dan genetika. Untuk penyebab implan laring lainnya yaitu kanker, dapat disebabkan oleh merokok, konsumsi alkohol berlebihan. Yang kedua, infeksi laring yang lebih parah seperti TBC, abses, dan menyebabkan kerusakan pada berbagai pengobatan lain. Yang ketiga, kelainan bawaan tertentu seperti langiboditas asteria dapat menyebabkan seseorang yang berfungsi. Yang keempat, neurologis tertentu seperti stroke atau penyakit Parkinson sehingga penyebab kehilangan kemampuan untuk berbicara. Oke, kita next selanjutnya. Jadi tadi kan ini ada fingers joints replacement yang itu termasuk yang gejala penyakit yang tadi, yaitu bisa teman-teman lihat penggantian sendi jari, yaitu adalah pembedahan yang melibatkan pengangkat sendi jari atau rusak menggantikan dengan sendi buatan yang dikenal sebagai arthroplasty. Nah, operasi ini sering juga digunakan untuk mengobati radang sendi pada sendi jari. Namun juga dapat digunakan menyebabkan kerusakan sendi jari lainnya, seperti patah tulang atau cedera parah. Gejala-gejala umumnya itu di sini yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah nyeri, kekakuan, pembengkakan, deformitas, dan kelemahan. Mungkin bisa dilanjut. Nah, yang selanjutnya adalah hip joint replacement.
Apa sih itu? Jadi itu adalah operasi penggantian pinggul yang prosedur pembedahan untuk menggantikan sendi pinggul yang rusak dengan implan buatan. Sendi pinggul adalah sendi bola dan soket menghubungkan kaki dan panggul. Operasi pergantian pinggul ini sering dilakukan untuk menghilangkan rasa sakit dan kekakuan akibat kerusakan sendi pinggul akibat artritis. Gejala-gejalanya di sini mungkin ada pinggul, paha, bokong, selangkangan, dan lutut. Nah, pinggul ini nyeri di area sendi pinggul itu sendiri. Kalau di paha itu nyerinya di luar paha, terutama di berjalan untuk menaiki tangga. Bokong ya di area bokong, selangkangan di nyeri selangkangan. Kalau di lutut ini mungkin disalahartikan sebagai nyeri lutut. Ini yang bisa dilanjut itu kode Z96.7, Presence of other bone and tendon implants. Implant tulang dan tendon, yaitu adalah mengacu pada pemasangan perangkat buatan di dalam tubuh untuk menopang, memperbaiki atau mengganti tulang dan tendon yang rusak dan sakit. Implan ini dibuat sebagai bahan yaitu logam, plastik, dan keramik seperti sebelumnya. Nah, implan ini dapat ditimbulkan karena berbagai alasan, yaitu secara garis besarnya dikategorikan menjadi dua bidang utama, yaitu trauma dan kondisi degeneratif. Gejala awalnya yang terjadi yaitu pertama nyeri, bengkak, memar, dan kaku. Nyeri ini di lokasi inflamasi wajar setelah operasi. Biasanya meresapkan obat pada nyeri untuk membantu mengendalikannya. Kalau bengkak, di sekitar area implantasi juga umum terjadi, biasanya berkurang dalam beberapa hari atau minggu. Memar ini dilokasikan pada operasi juga, yang mungkin terlihat. Kalau kaku, mungkin di inflamasi mungkin terasa terutama saat istirahat. Dan selanjutnya, kode Z96.8, Presence of other specific functional implants. Implan fungsional adalah perangkat medis yang ditanam ke dalam tubuh untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi tubuh. Mereka dapat dibuat dari berbagai bahan jenis logam, plastik, keramik, atau bahkan bahan biologis. Ada bahan jenis implan fungsional dan dikategorikan berdasarkan fungsi bagian tubuh dan yang dituju. Berikut beberapa kategori umum implan fungsional. Pertama adalah implan ortopedi, yaitu implan membantu memulihkan fungsi sistem. Yang kedua, implan jantung. Implan jantung ini membantu mengatur ritme dan fungsi jantung. Yang ketiga, implan neuromodulasi. Implan ini merangsang untuk mengatur sistem saraf untuk menangani berbagai kondisi neurologis. Keempat, implan mata. Implan mata ini meningkatkan untuk memulihkan penglihatan. Yang kelima, gigi palsu. Implan ini menggantikan akar gigi yang hilang, seperti prostesi gigi, seperti mahkota atau jembatan. Oke, mungkin kita bisa lihat selanjutnya di kode Z96.9, Presence of functional implant unspecified. Jadi kehadiran implan fungsional itu tidak ditemukan mengacu pada kategori umumnya di klasifikasi penyakit internasional di dalam ICD-10 yang digunakan untuk tujuannya penagihan medis. Jadi kode ini menunjukkan bahwa pasien mempunyai implan tetapi tidak menunjukkan jenis pastinya. Yang pertama adalah beberapa jenis implan fungsional yang tercantum implan Korea, sistem otak dalam stimulator otak dalam. Yang ketiga, defibrillator cardioverter implant. Dan yang keempat, alat pacu jantung. Ini yang bisa teman-teman bisa baca sendiri, itu yang pertama adalah itu meningkatkan, membantu memulihkan pendengaran bagi penderita gangguan dan pendengaran parah. Kalau stimulator otak itu ditanamkan mengirim sinyal listrik ke area tertentu pada otak, mengobati gangguan pergerakan seperti penyakit Parkinson, tremor esensial, dan dystonia. Dan yang ketiga itu ditanamkan kepada dada, mulai ritme jantung, itu memberikan kejutan listrik jika mendeteksi detak jantung yang tidak teratur. Alat pacu jantung itu biasanya ditanam mengirim sinyal listrik ke jantung untuk mengatur ritmenya. Oke, selanjutnya kode selanjutnya adalah Z97, Presence of other device. Nah, jadi ini tuh adalah istilah dalam dunia medis khususnya dalam klasifikasi diagnosa ICD-10.
Ini bukannya deteksi penyakit, melainkan kode yang digunakan untuk menandakan keberadaan perangkat lainnya yang mempengaruhi kesehatan pasien. Yang selanjutnya kode Z97, Presence of Artificial Eye. Sistem ini mengkode medis digunakan oleh penyedia layanan kesehatan di Amerika Serikat untuk mendiagnosiskan penagih biaya layanan medis. Mata buatan juga dikenal biasanya sebagai protesis okular, yang dimaksud perangkat medis digunakan untuk menggantikan mata yang hilang. Mereka dimasukkan ke dalam rongga mata, ditahan oleh kelopak mata untuk mengembalikan penglihatan, tetapi dapat membantu orang yang satu mata pertahankan penampilan normal, meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi mata buatan ini alasannya untuk meningkatkan penampilan kosmetik setelah mata diangkat akibat cederanya penyakit. Yang kedua, melindungi rongga mata dan mencegah infeksi. Ketiga, mempertahankan bentuk kelopak mata dan jaringan sekitarnya. Untuk kode selanjutnya Z97, Presence of Artificial Eye. Yang mungkin tadi ada penjelasannya dan ini gejalanya. Gejalanya itu belum tentu ada gejala luar, menunjukkan adanya mata buatan. Mata buatan dirancang agar terlihat seperti mata alami menyatu dengan mulus. Dan kurangnya perbaikan mata tiruan menghasilkan air mata, sehingga seorang mata buatan mungkin tidak akan mengeluarkan air mata saat menangis atau saat terkena bahan iritan seperti debu atau bawang. Berikutnya kode Z97.1 Presence of Artificial Limb Complete Partial. Kode Z97.1 dalam ICD-10 cm International Classification of Disease Dance Revision Clinical Modifications menunjukkan keberadaan anggota tubuh buatan baik lengkap maupun kegiatan ICD-10 cm adalah sistem pengkodean medis yang digunakan oleh penyediaan layanan kesehatan di Amerika Serikat untuk mendiagnosa dan menagih biaya layanan medis. Anggota tubuh buatan juga dikenalkan sebagai potensi adalah perangkat pengganti untuk legen kaki atau bagian tubuh lainnya yang hilang atau tidak berfungsi. Berpotensi dalam dibuat dari berbagai bahan seperti logam, plastik, dan silikon, dan dirancang semirip mungkin dengan anggota tubuh asli untuk mengembalikan fungsi dan penampilan. Berikut ini kode Z97.1 Presence of Artificial Limb Complete Partial. Gejala umum yang pertama, rasa tidak nyaman pada awalnya. Protesis mungkin terasa tidak nyaman dan asing karena beratnya tekanan pada kulit dan sensasi baru. Yang kedua, nyeri rasa sakit mungkin terjadi di area bekas amputasi atau di sekitar protesis, terutama pada awal penggunaan. Yang ketiga, iritasi kulit, gesekan antara protesis dan kulit dapat menyebabkan iritasi, kemerahan, dan luka. Yang keempat, kesulitan bergerak, mengontrol dan menggerakkan protesis mungkin terasa sulit pada awalnya karena membutuhkan waktu untuk belajar dan berlatih. Yang kelima, keterbatasan fungsi protesis mungkin tidak dapat memenuhi pengembalian fungsi anggota tubuh asli sehingga penggunaan mungkin mengalami keterbatasan dalam melakukan beberapa aktivitas. Berikut kode Z97.2 Presence of Dental Prosthetic Device Complete Partial. Kode Z97.2 dalam ICD-10 cm International Classification of Diseases dan Deviation Clinical Modification digunakan untuk menunjukkan keberadaan alat prostetik gigi baik lengkap maupun sebagian. ICD-10 cm adalah sistem
pengkodean medis yang digunakan oleh penyediaan layanan kesehatan di Amerika Serikat untuk mendiagnosa dan menagih biaya layanan medis. Alat prostetik gigi adalah perangkat buatan yang digunakan untuk menggantikan gigi yang hilang atau rusak. Adalah dua jenis alat prostetik gigi yang tercakup dalam kode Z97.2. Kode Z97.2 Presence of Dental Prosthetic Deficient Complete Partial. Gejalanya yang pertama, perubahan rasa saat makan. Rasa makanan mungkin berbeda dengan sebelum menggunakan gigi palsu karena tekstur dan suhu makan mungkin terasa berbeda. Yang kedua, kesulitan menyunya. Pada awal mengunyah makan dengan gigi palsu mungkin terasa sulit karena membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan sensasi baru. Yang ketiga, meningkatkan produksi air liur. Produksi air liur mungkin meningkat saat tubuh beradaptasi dengan gigi palsu. Yang keempat, iritasi mulut. Gigi palsu baru mungkin mengiritasikan gusi dan pipi, menyebabkan rasa sakit, kemerahan, dan luka. Yang kelima, kesulitan berbicara. Berbicara dengan gigi palsu mungkin terasa berbeda pada awal dan beberapa orang mungkin mengalami kesulitan untuk mengucapkan kata-kata tertentu dengan jelas. Kode Z97.3 Presence of Spectalis and Contact Lens. Kode Z97.3 dalam ICD 10 cm International Classification of Diseases that Revision Clinical Modification menunjukkan keberadaan kacamata dan lensa kontak pada pasien. Penting untuk dicatat bahwa kode ini bentuk diagnosa medis untuk kode mata tertentu, melainkan termasuk kategori faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan kontak dengan layanan kesehatan. Kode Z97.3 Presence of Spectalis and Contact Lens. Manfaat penggunaan kode. Yang pertama, kode ini membantu dokter memahami gambar kesehatan pasien secara menyeluruh. Yang kedua, Z97.3 dapat relevan untuk berbagi situasi seperti yang pertama, pemeriksaan mata untuk menilai efektivitas lensa koreksi yang digunakan saat ini. Yang kedua, pemantauan efek samping, misalnya untuk iritasi mata yang mungkin terkait dengan penggunaan lensa kontak. Yang terakhir, perencanaan operation produser pada mata atau area sekitar pada mata, di mana metode koreksi penglihatan bila menjadi faktor pertimbangan. Berikut kode Z97.3 Presence of Spectalis and Contact Lens. Gejalanya, gejala yang terkait dengan penggunaan kacamata dan lensa kontak dapat bervariasi tergantung pada individu dan kondisi matanya. Berikut adalah beberapa kemungkinan gejala yang mungkin dialami seseorang dengan kacamata atau lensa kontak. Gejala umumnya yang pertama, ketidaknyamanan pada awal kacamata atau lensa kontak, mungkin terasa tidak nyaman karena beratnya tekanan pada hidung atau telinga dan sensasi pada mata. Yang kedua, penglihatan kabur atau terdistorsis. Ini bisa terjadi jika kacamata atau lensa kontak tidak pas dengan benar atau resepnya tidak akurat. Yang berikut, mata kering atau berair. Lensa kontak, terutama lensa kontak lunak, dapat menyebabkan mata kering karena menggunakan aliran air pada alami. Yang keempat, iritasi mata, gesekan antara kacamata atau lensa kontak dengan mata menyebabkan iritasi, kemerahan, dan rasa gatal. Yang terakhir, nyeri kepala kacamata yang tidak dapat menyebabkan nyeri tekanan pada hidung atau telinga. Kode Z97.4 Presence of External Hearing Aid. Kodenya
Z97.4 adalah kode dalam sistem pengkodean medis ICD 10 cm internasional, classification of disease dan reference clinical modification yang menunjukkan keberadaan alat bantuan dalam eksternal pada pasien. Sistem ini digunakan oleh penyediaan layanan kesehatan di Amerika Serikat untuk diagnosa dan penagihan alat bantu dengan eksternal, alat perangkat elektronik yang dikenal di atau di belakang telinga untuk memperkuat suara bagi orang dengan gangguan pendengaran. Alat ini tidak ditanam di dalam telinga dan biasanya terdiri dari mikrofon penangkapan suara di lingkungan sekitar, amplifier memperkuat suara ditangkap mikrofon, speaker atau earphone mengeluarkan suara yang diperkuat ke telinga, baterai memberikan daya pada alat bantuan dengar. Berikut kode Z97.4 presence of external hearing aid. Kodenya Z97.4 sendiri tidak menunjukkan gejala keberadaan alat bantu dengan eksternal. Z97.4 dirancang untuk keperluan administratif dalam pencatatan medis dan penagihan, bukan untuk mendiagnosa gangguan pendengaran. Gejala yang dialami seseorang kemungkinan besar terkait dengan gangguan pendengaran yang mendasari kebutuhan mereka menggunakan alat bantu dengan eksternal. Mari kita lihat beberapa gejala potensi gangguan pendengaran. Gejala umum gangguan pendengaran. Yang pertama, kesulitan mendengar perkataan, terutama di tempat yang bising. Yang kedua, sering meminta orang lain untuk mengulang ucapannya. Yang ketiga, membesarkan suara televisi atau radio untuk mendengar. Yang keempat, kesulitan mendengar suara bernada tinggi. Yang terakhir, telinga berdering atau mendengung, tinnitus. Baik, selanjutnya ada kode Z99 Dependence on Enabling Machine and Device Not Elsewhere Classified, merujuk pada ketergantungan pada mesin dan perangkat yang tidak diklasifikasikan di tempat lain. Ini mencakup situasi di mana seseorang memerlukan alat bantu mekanis atau elektronik untuk mendukung fungsi tubuh yang normal, namun tidak termasuk dalam kategori yang lebih spesifik. Selanjutnya ada kode Z99.0 dependent on aspirator. Dependent on aspirator atau ketergantungan pada alat aspirator, artinya pasien memerlukan penggunaan alat aspirator untuk membantu mengeluarkan lendir atau cairan lain dari saluran pernapasan karena mereka tidak dapat melakukannya secara mandiri. Ini sering terjadi pada pasien dengan gangguan pernapasan kronis atau kondisi medis yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membersihkan saluran napas. Penyebabnya itu satu, gangguan neuromuskular, kondisi seperti amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, multiple sclerosis atau MS, atau distrofi otot dapat melemahkan otot-otot yang digunakan untuk batuk dan membersihkan lendir dari saluran pernapasan. Yang kedua, cedera tulang belakang. Cedera pada tulang belakang, terutama di daerah leher, dapat menyebabkan paralisis dan mempengaruhi kemampuan untuk batuk dan membersihkan saluran nafas. Yang ketiga, ada penyakit pernapasan kronis. Kondisi seperti penyakit paru kronis, fibrosis kistik dapat menyebabkan produksi lendir yang berlebihan dan kesusahan untuk membersihkannya. Selanjutnya ada kode
99.1 Dependent on respirator, ketergantungan pada respirator, merujuk pada kondisi di mana seseorang membutuhkan bantuan dari alat pernapasan buatan, seperti ventilator mekanis, untuk membantu atau mengambil alih fungsi pernapasan mereka. Ini dapat terjadi akibat berbagai kondisi medis yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk bernapas secara mandiri. Penyebab umumnya itu meliputi 1. Penyakit neuromuskular. Kondisi seperti amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, myasthenia gravis, atau distrofi otot yang melemahkan otot-otot pernapasan. Yang kedua, cedera tulang belakang, trauma pada tulang belakang, terutama pada bagian leher, yang dapat mengakibatkan paralisis dan hilangnya kontrol otot-otot pernapasan. Yang tiga, ada penyakit paru-paru kronis, penyakit seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK atau fibrosis kistik yang menyebabkan penurunan fungsi paru-paru dan kebutuhan akan dukungan ventilasi. Yang selanjutnya ada kode Z99.2 atau Dependent on Renal Dialysis atau ketergantungan pada dialisis ginjal. Ini menunjukkan bahwa seseorang memerlukan dialisis secara berkelanjutan untuk mempertahankan fungsi ginjal karena ginjal mereka tidak dapat berfungsi dengan baik sendiri. Gejala yang dialami oleh pasien yang memerlukan dialisis biasanya terkait dengan gagal ginjal kronis yang dapat meliputi kelelahan dan kelemahan, pembekakan di kaki dan pergelangan kaki, edema, sesak nafas, mual atau muntah, penurunan nafsu makan, kram otot, gatal kulit, perubahan dalam frekuensi dan volume urin, serta kesulitan tidur. Perkenalkan, nama saya Residianto Servin, NIM 35. Saya akan menjelaskan bagian Z99.2. Dependency on renal dialysis. Penyebabnya, ketergantungan pada dialisis umumnya disebabkan oleh kondisi yang menyebabkan kerusakan ginjal jangka. Yang pertama, penyakit ginjal kronis, CKD. Penyebab utama CKD termasuk diabetes mellitus, hipertensi, dan glomerulonefritis. Yang kedua, diabetes mellitus. Gula darah yang tinggi secara kronis dapat merusak pembuluh darah di ginjal. Yang ketiga, hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah di ginjal, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk. Yang keempat, glomerulonefritis. Peradangan pada glomeruli, unit penyaring kecil di ginjal. Selanjutnya, penyakit ginjal polikistik, penyakit genetik yang menyebabkan pembentukan kista di dalam ginjal yang dapat mengganggu fungsi ginjal. Obstruksi saluran kemih, misalnya karena batuk ginjal atau pembesaran prostat. Kemudian Z99.3, Dependency on Valency. Kode ini dikategorikan dalam faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan kontak dengan layanan kesehatan. Kode ini menandakan ketergantungan pada kursi roda untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penyebabnya, ketergantungan pada kursi roda dapat disebabkan oleh berbagai kondisi. Yang pertama, penyakit kronis, contohnya stroke, cedera otak, artritis parah, penyakit paru-paru, dan multiple sclerosis. Habis itu cacat lahir seperti spina bifida dan cerebral palsy. Yang ketiga, kecelakaan atau trauma. Itu cedera yang menyebabkan kelumpuhan, kehilangan kaki. Habis penuaan, sering bertambahnya usia, beberapa orang mungkin ragu, kesulitan dalam berjalan dan membutuhkan kursi roda. Gejalanya antara lain kesulitan berjalan tanpa kursi roda, membutuhkan bantuan untuk naik turun tangga,
tidak dapat berdiri atau berjalan untuk waktu yang lama, nyeri atau kelelahan pada kaki saat berjalan, mengalami kesulitan dan keseimbangan. Z99.4 Dependency on Artificial Heart. Kode ICD 10 Z99.4 termasuk dalam kategori faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan kontrak dengan layanan kesehatan. Kode ini secara spesifik menandatangani keterangan pada jantung buatan. Jantung buatan adalah perangkat yang ditanamkan pada pasien dengan gagal jantung stadium akhir, di mana jantung mereka tidak lagi dapat memompa darah dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Penyebabnya ada beberapa penyebab yang tertera di sini: penyakit jantung koroner, kerusakan pada arteri yang merusak darah ke otot jantung. Habis itu, yang kedua, kerusakan katup jantung yang bocor atau menyempit pada dapat mengganggu aliran darah. Yang ketiga, kardiomiopati atau kelemahan otot jantung. Yang kelima, infeksi jantung, infeksi pada otot jantung atau miokarditis atau katup jantung endokarditis. Gejala dan penyakit ini ada beberapa, yaitu sesak nafas, terutama saat beraktivitas atau berbaring. Yang kedua, kelelahan ekstrim. Yang ketiga, pembengkakan kaki, pergelangan kaki, dan perut. Penambahan berat badan yang cepat karena retensi air, batuk kronis, pusing atau pingsan. Yang terakhir, Z99.8 Dependency on Other Enabling Machines and Devices. Kode ini merujuk pada ketergantungan pada mesin atau alat bantuan lainnya. Kode ini digunakan untuk mencatat situasi di mana seorang pasien bergantung pada perangkat tertentu untuk membantu fungsi tubuh mereka atau untuk mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Alat-alat tersebut bisa mencakup berbagai jenis perangkat medis yang tidak tercakup dalam kategori ketergantungannya yang lebih spesifik. Contohnya termasuk tetapi tidak terbatas pada: yang pertama, alat bantu pernapasan atau seperti ventilator. Yang kedua, alat bantu mobilitas atau seperti kursi roda atau skuter listrik. Yang ketiga, pompa insulin atau manajemen diabetes. Yang keempat, alat pendengaran atau perangkat komunikasi bagi mereka dengan gangguan pendengaran atau bicara. Der on is what my endes. Penyebab penyakit paru-paru kronis. Penyakit paru-paru kronis berdampak mungkin memerlukan alat bantu pernafasan seperti vektor ataupun neger. Asma parah bisa memerlukan penggunaan endokrin dan atau alat bantu pernafasan lainnya. Kedua, gangguan atrioviolar. Gagal jantung mungkin memerlukan perangkat bantuan ekstrakulasi, penggunaan alat pacu jantung atau dekotor. Diabetes tipe 1 dan tipe 2 dapat memerlukan pompa insulin untuk pengolahan kadar gula. Cedera tulang belakang atau kondisi muskuloskeletal. Cedera tulang belakang mungkin memerlukan kunci roda atau alat bantu lainnya untuk mobilitas. Artritis parah dapat memerlukan alat bantu untuk perjalanan untuk peralatan aditif. Kondisi penglihatan dan pendengaran. Kehilangan pendengaran mungkin memerlukan alat bantu dengan atau alat bantu komunikasi. Gangguan gejala penglihatan mungkin memerlukan alat bantu khusus untuk membaca atau navigasi. 2. Dechroonfrimatis audes. Gejala antara lain yaitu penyakit jantung paru-paru kronis, gejala sesak napas, batuk kronis, megi, dan kelelahan. Perangkat ventilator neger, oksigen tambahan. Kedua, gangguan kardiakolar, gejala
seperti pingsan, nyeri dada, nyesak napas, perangkat alat pacu jantung, dekroltor. Ketiga, diabetes, gejala faktolos, kadar gula darah, kelelahan, luka yang sulit sembuh, perlengkapan pompa insulin, klorofil, korsa. Keempat, cedera tulang belakang atau kondisi metrotal, gejala metralis, kesulitan bergerak, nyeri kronis, perlengkapan kursi roda atau alat bantu jalan, pergerakan adapun aktivitas sehari-hari. Kelima, penyakit ginjal, kelelahan berkala, mulai penurunan kondisi urun, perangkat mesin analisis. 6. Kondisi penglihatan dan pendengaran, gejala kehilangan penglihatan, kehilangan pendengaran, perangkat alat bantu dengan perangkat visual adaptif. Lanjut. Decro of Mindel of Delce. Kode Z99 merujuk pada ketergantungan pada perlengkapan kesehatan tidak estetik. Ini digunakan untuk memajukan bahwa seorang pasien memerlukan dukungan atau ketergantungan pada suatu perangkat medis atau alat kesehatan. Tidak didefinisikan lebih lanjut dalam konotasi medis. Merupakan kode ini biasanya digunakan ketika informasi ekstraktif tentang jenis perlengkapan yang memerlukan tersedia atau tidak dinyatakan dengan rinci. Lanjut. Z99 Etron Fragile Edge Nese. Penyebab kondisi pasca operasi pasien yang diperlukan alat bantu serta selama masa pemulihan setelah operasi besar. Kedua, gangguan perkembangan kondisi yang mengaruhi anak-anak seperti gait problems yang memerlukan alat bantu khusus untuk aktivitas sehari-hari. Pernafasan seperti tempat tidur, penyakit paru-paru kronis yang memerlukan mesin bantu pernafasan dengan ventilator atau ECAP. Gejalanya, kesulitan bernafas, bisa terkait dengan penggunaan ekstrovert alat untuk membantu pernafasan lainnya. Kedua, mobilitas terbatas. Pasien mungkin memerlukan kursi roda, alat bantu dan jalan, perangkat mobilitas lainnya. Ketiga, kelemahan otot. Biasanya memerlukan penggunaan perangkat bantu untuk aktivitas sehari-hari seperti alat bantu makanan atau perangkat untuk membantu perpindahan tempat. Keempat, tergantungan pada analisis gejala. Seperti ini kelemahan mual atau gatal-gatal yang terkait dengan penyebab gejala ginjal. Kelima, masalah jantung. Biasanya terkait dengan penggunaan alat pacu jantung untuk dekroltor dengan gejala seperti palpitasi atau pingsan. Lanjut. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Bu Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.